Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita sedang ada di Keraton apa Bapak? Keraton Mataram Surakarta, Iya, Hadiningrat. Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat. Kita bersama Bapak Setiadi, Oke, ya. bersama Bapak Setiadi ingin bertanya-tanya tentang budaya kirap satu suro. Oke, Bapak. Ya. Untuk budaya kirap satu suro sendiri itu sejarahnya sejak kapan itu, Pak? Oh Sudah ya, ada? ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak ini. Perkenalan dulu, nama saya Bapak Setiadi atau Kanjeng Raden Temenggung Setiadi Setiobudoyo. Ya. Jadi kalau masalah malam satu suro itu sebenarnya itu betul-betul sangat akurat. Budaya yang sangat adiluhung, ada tradisi yang masih dilakukan di Keraton Surakarta. Yang lain tidak ada. Itu di era zaman sekarang ini keberadaannya itu sejak tahun 77. Waktu itu ya, Raja Surakarta disambati oleh pemerintah Indonesia karena di Indonesia itu banyak sekali pagebluk Mayangkara, banyak sekali Sukerto, penyakit dan sebagainya oleh Pak Harto waktu itu. Nah, akhirnya Raja Surakarta PB12 almarhum merespon diadakan upacara kirap. Namun sebelumnya dulunya kirap itu dikata kirap artinya keliling, ngubengi keraton. Zaman dulu kala sebelum ada NKRI, kirap di dalam Baluarti, di dalam keraton aja ini. 54 hektar aja di dalam beteng. Namun setelah adanya itu tadi dari pemerintah Indonesia nyambati dalam tanda petik nyuwun tulung supaya nanti rakyat Indonesia itu semua selamat dari gangguan apapun. Raja memberikan event yang luar biasa, kirap di luar Baluarti. Keluar artinya itu sampai di kota Surakarta ini 8 km kurang lebih. Itu dilakukan setiap malam satu suro. Hitungan Jawa, malam satu suro. Kalau tahun Hijriah, tahun Haram itu saya tidak tahu. Yang penting di sini Jawa yang ditamakan. Malam satu suro, kirap pusaka. Yang mana yang itu pusaka-pusaka keraton yang sangat sakral dicucuk lampai ya. Cucuk lampai itu barisan paling depan sendiri adalah Maeso. Maeso itu kerbu warnanya kuning albino, namanya Kiai Slamet, run temurun sampai sekarang. Itu sekilas sejarah dulu sekilas. Monggo ada lagi. Untuk mekanismenya Ya istilahnya pun prosesinya ya. prosesnya. Nah gitu gini, mulai sebelum adanya hari H itu ya, ini jarak 5 hari atau seminggu udah persiapan, dibentuk panitia khusus, panitia turut di dalam keraton itu. Nanti yang maturin dan itu sebagainya, barisan-barisan yang ini semuanya lah. Mulai malam itu dari ini di depan keraton sudah ada hiasan dari janur. 3 hari yang lalu misalkan hari ini sudah ada hiasan janur kuning di depan itu keraton itu. Pas hari H itu yaitu dimulai dari jam setengah 12 malam atau jam 11 itu sudah persiapan. Namun para abdi dalam, para kerabat-kerabat keraton, para siapapun yang komunan apapun, masyarakat elemen apapun, LSM apapun yang nanti yang akan ikut kirap itu sudah persiapan sejak sore. Sudah toto, sudah dirancang. So yang malam suruh akbar melu, sudah di sini sudah ada. Tidak hanya di Solo, di luar kota Solo yang paling banyak luar kota Solo ini. Bahkan mendunia, bukannya nasional, namun internasional. Karena apa? Akan ikut prosesi kirap pusaka malam satu Solo. Pernah lihat kamu? Belum Pak. Nanti malam satu Suro, nanti tontonlah. Itu event yang sangat luar biasa, sakral. Bertempatnya di keraton. Ya, mulai dari start keraton sampai nanti ya lurus terus ke alun-alun sana, sampai Geladak sana, balik kota, terus beloketan ke Telkom itu, perempatan sama namanya Lojiwetan, ngidul ke selatan, terus sampai Baturono itu ke barat, terus Gading terus lurus sampai Ngeblegan ke utara lagi, terus Sarpon ke timur lagi, Geladak masuk keraton. Itu sudah sampai jam 4 pagi. Semalam mulai jam 12 tepat. Namun persiapan sudah tadi mulai sore. Nah 12 tepat, tinggal perintah raja. Itu ya prosesnya seperti itu. Itu baru prosesinya aja, baru rotonya saja, belum barisan-barisannya.
banyak sekali. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau untuk makna kenapa ini upacara ini harus dilakukan pada malam satu suro itu ada maknanya nggak Pak? Maknanya ya malam satu suro yen wong Jawa ngarani galengan tahun, yen wong nasional internasional malam tahun baru. Ini juga malam tahun baru Jawa. Satu suro, suro sapar mulut batu mulut Jumat dilawal Jumat dilakir Recep ruwa poso sawal dul kang ita besar itu tahun Jawa. Yang menciptakan siapa? Sinuhun Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo, sang pencetus Keraton Mataram Islam pertama di Pleret sana. Terus pindah ke Kartosuro, Keraton Mataram Islam yang kedua, terakhir di Surakarta ini. Dusun Solo ini menjadi Keraton Mataram Islam yang terakhir di sini ketiga. Bukan Jogja di sini. Jadi ini Mataram Islam Ya, terakhir di sini. Mataram Islam yang ketiga terakhir di sini. Tidak ada lainnya. Nah itu untuk menghormati tahun baru Jawa. Mahargyo tahun anyar Suro. Itu namanya yang dengan malam tahun barunan itu loh. Ini malam tahunnya Daud Jowo. Maknanya itu pertama. Yang kedua, dalam bahasa Jawa, Pulau Jawa atau terutama Keraton Surata menjadi panutan, menjadi sumber segala sumber apapun, termasuk spiritual Jawa. Ini untuk apa? Mohon restu, mohon doa pada yang widiwasa Tuhan yang kuasa. Supaya nanti kalangan apapun di sini semua selamat dari gangguan apapun. Mulai dari dalam keraton seisinya, seluruh Indonesia isinya semua selamat dari gangguan apapun selama 1 tahun ke depan. Itu malam satu suro, maknanya itu. Artinya mohon keselamatan pada Tuhan dan unjuk syukur atas pemberian beliau atas rahmat yang telah diberikan selama 1 tahun yang lalu. Begitu maknanya. Ya, tadi kan berhubungan juga dengan budaya Islam Ya, dan juga budaya ya, Jawa gitu. Ya, ya, betul. Nah, kalau budaya kirap satu suro itu sendiri Pak, itu apakah sudah ada sejak Islam masuk atau dia udah ada dulu-dulu sebelum Islam belum masuk ke Indonesia? Sebelum Islam belum ada, enggak ada. Namun zaman dulu di sini bukan Pulau Jawa, Jawa Dwipa. Hanya satu agama yaitu Hindu Jawa. Kepercayaan Jawa. Belum ada agama-agama apapun di sini. Yang Islam, yang Kristen, yang itu belum ada. Cuma kepercayaan orang Jawa itu sudah manunggal. Di sini, di sini, di sini. Sudah manunggal pada yang dewasa. Jadi intinya itu kepercayaan pada yang dewasa biar nanti lingkungan itu selamat. Mulai dari pribadi, keluarga, seluruh lingkungan selamat. Nah, dibesarkan, dilestarikan budaya di keraton ini juga sama, melestarikan itu simbol supaya nanti keselamatan akan tertumpu pada siapa yang ikut dalam situ, termasuk yang tidak ikut. Yang nonton aja selamat. Itu. Jadi itu prosesnya seperti itu. Yang kedua, yang sangat akurat lagi, siapapun praktisi yang melawan itu semuanya dengan yang jongaran topo bisu. Tidak boleh bicara, tidak boleh omong-omongan, apalagi yang namanya omongan baik, dawabi dan sebagainya, saut-sautan tidak boleh. Itu semua doa. Mulai dari pertama kali start dari keraton sampai nanti finish terakhir di dalam keraton lagi masuk ke sini, itu semua doa. Kalau yakin lahir batin, apapun yang Anda doakan Tuhan mengabulkan. Pak Zati karena praktisinya salah satu peserta kirap, dan tidak boleh pakai alas kaki. Berjalan 8 km malam hari, pakaian Jawa lengkap. Semua wujudnya doa di sini, doa di sini, di sini. Gitu ya. Ada lagi. Wah, tadi kan ada Ya. maknanya ya Pak ya, Maknanya, satu suro ya. itu. Ya. Nah, kenapa tadi kan sudah disampaikan kenapa di bulan suro ngoten nggih Ya. tadi nggih. Untuk selanjutnya kenapa sih Pak budaya ini harus perlu dilestarikan terus gitu? Tadi kan ya mungkin ini sudah era modern ya Bapak, dan banyak orang yang percaya mungkin sudah tidak percaya dengan budaya-budaya kayak Ya. gini. Kenapa harus dilestarikan? Betul sekali. Kenapa kok harus dilestarikan? Karena itu budaya adiluhung yang dari luhur kita dulu. Sudah saya katakan tadi bahwa wong Jawa senengane semedi dalam batin. Nyenyun yang salah, mohon supaya perlindungan. Jadi keraton memilih harinya hari itu dan malam-malam itu, tahunnya tahun kemarin itu tadi saya terangkan. Patokannya pun malam suruh galengan tahun, awal tahun pertama. Jadi dipilih hari yang sakral itu, malam satu suro, malam satu suro, malam satu suro. Malam satu suro itu sangat sakral sekali karena suro itu sebagai simbol bulan yang penuh dengan prihatin, artinya nyunyun pada Tuhan, penuh dengan doa sakral, tidak untuk hura-hura. Lainnya mungkin beda, bulan-bulan lainnya beda,
Suro, Sapar, Mlut, Batu Mlut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwa, Poso, Syawal, Dzulhijjah besar. Di antara 12 bulan kurun waktu setahun itu yang dianggap sakral itu Suro. Sakral berarti di sini yang paling utama untuk minta pada yang widiwasa pada Tuhan. Pendekatan diri, semakin mendekatkan diri. Misalkan kamu, kalau yakin lahir batin, itu bukan musyrik, bukan syirik. Selalu dekat pada yang widiwasa, pasti apapun yang diminta akan diberikan. Namun kalau semakin menjauh, walaupun kamu mengaku orang Islam, mengaku orang Kristen, Hindu, tapi jauh dengan yang Maha Kuasa, tak akan diminta juga. Karena apa? Selalu jauh. Nah ini pendekatan semakin ke sana. Suro itu sebagai bulan yang sangat istimewa. Jadi sebagai bentuk pendekatan Iya. kepada yang Maha Yang Kuasa. widiwasa, yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Jawa rata-rata menghormati bulan itu yen wong duwe gawe sasi Suro do rawani. Bukan ora wani kok diganggu setan, tidak. Menghormati. Karena bulan itu bulan yang disucikan oleh orang Jawa. Kalau orang Islam kan bulan Ramadan. Nah, sama. Berarti apa namanya itu bobotnya sama. Sama bulan Suro. Satu Muharram itu dihormati sekali. Dengan cara keraton mengeluarkan pusaka-pusaka yang sakral yang umurnya paling minim 150 tahun yang lalu. Diirit, dikeluarkan. Oh, ini budaya keraton Surakarta yang tidak banyak di sana ada. Tidak ada. Seluruh dunia tidak ada, hanya di keraton Surakarta. Jogja tidak ada. Kayak keris gitu ya Pak. Semuanya. Saya walaupun saya pernah membawa nama yang ngampil, ya, ngampil itu membawa manggul itu ngampil. Kalung ini namanya buntar. Ya, saya belum pernah melihat itu isinya apa. Karena itu rahasia raja. Yang tahu cuma raja. Jadi walaupun saya membawa ini apa tombak atau kayu atau apa saya tidak tahu. Ya, itu rahasia. Karena yang tahu cuma beliau. Atau putra raja yang sudah disumpah raja saja. Walaupun putra kandung kalau belum disumpah ya belum tahu. Gitu ya. Apalagi? Baik, sudah cukup nggih Mbak? Nah, saya tambah lagi. Di dalam kira pusaka nanti, kira pusaka Mas Suro, itu rata-rata orang pedusunan, punya komitmen, punya kepercayaan secara diri. Kadang nanti berubah kotoran kerbunya. Bukan musyrik sirik, karena apa? Kadang kerbu yang di depan tuh Pak Cucuk Lampa kan kerbu pertama lagi. Jadi di ujung tumbaknya kerbu. Baru pusaka pertama Kiai Slamet, terus sampai berapa pusaka sampai selesai. Itu kadang-kadang para among tami di desa itu nanti ikut kirap juga. Setelah kerbu itu mengeluarkan kotoran untuk rebutan. Caranya ini plastik dimasukkan sini dulu, dibalik, langsung secara wus dibalik, talinya lebih tas. Untuk apa itu Pak? Nah, itu banyak sekali orang yang pernah prediksi, kadang ada yang negatif, ada yang positif. Yang positif masuk akal. Karena rata-rata petani itu nanti kalau untuk mengobati tanaman tanduran itu dicampur dengan obat yang tadi, diambil airnya, dikum dulu kotoran tadi, diambil untuk samuran obat, disemprot ke tandur, subur makmur. Ada juga seorang wartawan mendengar, "Mbah, ini kalau tuh basisnya ketemu Mbah, mboten Mas, mboten angsal, mbok 500 mboten angsal, leboe tas." Karena itu kepercayaan orang-orang pedusunan. Nanti untuk apa saya tidak tahu. Kadang-kadang memang itu sugesti ya, semua mandi. Misalkan cucunya kok anget awe panas, mau dileleti airnya, ini tok mari. Tidak usah ke dokter. Loh, itu banyak sekali kejadian sugesti orang Jawa. Cuma mengambil kotoran kerbu, letrongi. Kadang yang kering, kadang yang sudah baru keluar itu sanso yang rebutan. Itu nanti buktikan malam 1 Suro. Datang lagi sini nanti mencari Pak Jati. Ya, nanti kita datang ya Pak ya. Carilah itu. Itu dan lain sebagainya. Namun banyak yang menganggap musyrik, syirik, tahayul, monggo. Silakan, itu pendapat. Itu karena semua dari Yang Maha Kuasa. Itu ya. Ada lagi? Sampun, baik, terima kasih banyak Oh, banyak gitu, ya Bapak ya. Kiai. Terima kasih teman-teman untuk Iya. wawancara kali ini tentang budaya kirap Malam Suro. Suro. Malam 1 Suro. Oh, malam Ya. 1 Suro. Iya. Terima kasih banyak ya Bapak. Ya. Terima kasih. Ya.